Brave. Dia pemain yang pandai memilih klub. Ya, ini pemain yang juga punya talenta yang luar biasa. Dia punya postur, dia punya tenaga, dia punya ball handling yang luar biasa. Setelah segmen 1, banyak pertanyaan-pertanyaan dan dijawab deskripsinya sangat menarik oleh Coach Ganesha. Sekarang kita masuk segmen berikutnya. Ada sesuatu yang simple aja, memberitahu tentang knowledge. Nanti akan kita tampilkan beberapa foto yang mungkin menjadi sebuah pengetahuan baru juga, atau menurut pendapat seorang Bro Ganesha. Oke? Ya. Kita mulai sekarang. Sosok Andri Tani Ardiasa. Gimana komennya? Dari dulu youth development-nya. Ini yang jelas perjuangannya dia, karena saya tahu dari dia kecil ya. Dia termasuk rival yang maksudnya di tempat saya kerja dia rivalnya gitu, dan dari dulu memang sudah talentanya sudah cukup berteriak ya. Tapi dia juga memang sempat mengalami ada satu masa awalnya dia di tim nasional junior, kemudian sempat kehilangan tempat di tim nasional junior, tapi juga perjuangannya luar biasa. Dan memang itu yang membentuk dia, akhirnya dia menjadi pemain yang boleh dibilang berkembang sangat pesat. Dan kalau kita ngomong posisi spesifik dia, saya masih bilang bahwa dia salah satu masih yang terbaik ya untuk sekarang, karena dia mungkin punya tipikal yang cukup modern, karena dia goalkeeper yang proaktif, yang bisa bermain dengan kaki cukup baik ya. Saya rasa sampai dengan sekarang itu ya dia mungkin masih yang terbaik lah untuk goalkeeper di Indonesia. Oke. Berikutnya David Maulana. David Maulana ini pemain yang baik, luar biasa ya, pemain yang hebat. Ya kan, sayangnya cuma satu, dia belum main di Persija. Saya bilang belum. belum. Ya kan, mungkin dia nanti akan main di Persija gitu. Yang saya tahu ya, anak ini punya personality yang sangat bagus ya. Attitude-nya sangat bagus. Anaknya santun, terus respect. Kemudian dia juga pekerja keras di lapangan. Mungkin saran saya mungkin untuk dia, yang pertama mungkin dia perlu kerja lebih lagi untuk dia tingkatkan knowledge dia untuk bertahan. Kemudian dia juga perlu lagi mungkin belajar lebih banyak soal pemahaman soal ruang. Kalau dia bisa mengupgrade knowledge-nya di dua area itu, saya pikir dia akan jadi number one di Indonesia. Itu saran saya yang pertama. Saran yang kedua, pilihlah klub yang tepat. Klub yang ada gambar Monasnya. Sebagai marketing juga nih untuk bisa join ke klub Persija. Brave. Dia pemain yang pandai memilih klub. Ya, ini pemain yang juga punya talenta yang luar biasa. Dia punya postur, dia punya tenaga, dia punya ball handling yang luar biasa. Yang dia perlukan adalah sekarang beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan tentunya yang tadi saya sudah katakan bahwa kebanyakan pemain-pemain Indonesia agak underdeveloped di dua aspek tadi. Yang pertama, kalau Brave kita ngomong, dia mungkin perlu belajar banyak soal zonal marking, karena dia pemain yang punya konsep defense yang sangat baik secara individual. Dia orang yang punya etos kerja sangat baik di dalam pressing, tetapi memang untuk penjagaan area, penjagaan daerah dia perlu banyak belajar. Dan juga untuk menyerangnya itu juga masalah ruang. Kapan dia minta di depan lawan, kapan minta di antar lini, kapan minta di belakang lawan. Ketinggian support itu yang dia juga perlu
belajar banyak. Kalau itu dia kuasain, saya pikir mungkin Liga 1 terlalu gampang untuk dia ya. Oke, bisa Karena keluar ya. mungkin dia bisa main Karena secara fisikal juga secara tinggi. fisikal juga kuat. Iya. Luar biasa anak ini. Nah, ini Stefano Lillipali. Ini pemain yang dulu sempat memilih klub yang tepat ya. Sekarang sayangnya udah tidak lagi, dia ada di Persija gitu ya. Tapi konsep dari sisi apakah kembali lagi naturalisasi? Bagaimana nih memandangnya? Saya ini ngomongin naturalisasi apa ngomongin Lillipali nih? Lillipali otomatis kan dia contoh menjadi sebuah. Saya ngomong sesuatu. Lillipali dulu deh, baru Ya. ngomong naturalisasi. Kalau ngomong Lillipali ya jelas dia adalah pemain yang punya kualitas ya. Ya. Ya kan, dia mungkin tipe pemain depan yang biasa floating ya. Jadi mungkin bukan target man, dia biasa floating di ruangan antar lini. Dan dia pemain yang pandai dan rajin untuk mencari gerakan-gerakan lari ke belakang lini pertahanan. Itu mungkin aspek yang perlu banyak dipelajari oleh pemain-pemain muda kita. Kemampuan dia untuk membaca ruangan di belakang pertahanan lawan itu yang bisa menjadi inspirasi gitu. Nah, menarik. Ya kan, yang tidak boleh dicontoh dari dia adalah memilih klub yang salah. Ini jadi transfer rumor nanti ini. Mudah-mudahan dia berpikir untuk memilih kembali lagi ke sini. Saya nggak tahu kan gitu ya kan. Tapi sekarang gini, sekarang saya bicara soal naturalisasi karena tadi dipancing. Buat saya naturalisasi itu kan udah ada aturan ya, udah ada aturan hukumnya. Siapa yang berhak, prosedurnya seperti apa. Saya pikir siapapun dia, selama dia berhak sesuai hukum dan dia menjalankan sesuai aturan hukum itu, ya sah-sah aja naturalisasi. Apalagi ya kan yang sudah mungkin punya pasangan orang Indonesia atau mungkin punya darah keturunan Indonesia. Itu sesuatu yang normal dan itu sesuatu yang sah secara hukum. Jadi buat saya nggak terlalu suka dengan sesuatu yang nasionalisme atau apa. Ya udah ada aturannya, udah ada aturan hukumnya, ya kan. Dan begitu dia memenuhi aturan hukum itu, ya dia udah orang Indonesia. Kita jangan diskriminasi, jangan racist juga. Ya udah dia orang Indonesia sama aja kayak kita gitu. Betul. Jadi masalah naturalisasi ini yang penting sesuai dengan koridor hukum. Yang tidak boleh adalah kalau nggak sesuai. Contoh, misalnya prosedurnya perlu 100 tahun tapi cuman 50 tahun, itu ya nggak boleh. Gitu. Itu yang atau mungkin karena KTBLC dari yang nggak berhak jadi berhak, itu yang tidak boleh. Tapi selama semua sesuai dengan hukum, nggak ada masalah. Betul. Gitu. Cuman saya tuh kepengennya, ya kan, kalau kayak sekarang ini ya, nantinya jangan. Saya kepengennya itu jangan ada pemain dari mana naturalisasi jadi Indonesia gitu ya. Saya kepengennya ada pemain Indonesia yang dinaturalisasi oleh Jerman, oleh Spanyol gitu, oleh Itali gitu. Baru satu yang di Qatar ya. Tapi Qatar ya. Buat Piala Dunia dulu ya. Iya, maksud saya dinaturalisasi misalnya contoh ya, siapa misalnya Jerman gitu ya. Aduh, ini Manuel Neuer mau pensiun ya kan, Ter Stegen mau pensiun, aduh Jerman nggak punya kiper lagi gitu, ya kan. Habis itu dia naturalisasi Andri Tani, itu gue dukung tuh, keren tuh. Buat main di tim nasional Jerman, itu baru keren. Gitu, artinya berarti pemain Indonesia udah levelnya dari udah sisi sepak bola. Iya, udah top, ya kan gitu. Berikutnya langsung ke bawah saja Mas. Ya. Ini dia sosok legenda Boas Solosa. Yang jelas ini gimana ya, ini pemain yang luar biasa banget ya. Artinya dia pemain yang sangat versatile, sangat bisa
bisa main di kanan, bisa main di tengah, bisa main di kiri, bisa main di belakang striker. Semua posisi serang dia bisa main dengan baik. Dia punya pemahaman ruang yang tadi saya bilang, saya kasih masukan untuk pemain-pemain muda. Dia secara natural punya pemahaman ruang yang sangat bagus. Iya kan? Terutama dia sangat jago, kalau Lillipali sangat jago lari ke belakang. Dia sangat jago main di antar ruang, di antar lini, ruang antar lini. Ini pemain yang kalau ngomong sepak bola ini sih luar biasa banget gitu. Mungkin kalau dia mau, mungkin dia main di Eropa, saya rasa bisa ya. Saat Waktu itu ya. at his prime ya. Iya. Saya rasa Berarti dia bisa. sekaligus mau ngomong sebenarnya potensi pemain dari Papua memang luar biasa ya berarti ya. Betul. Oke. Betul. So hopefully ini bisa jadi inspirasi untuk Brave. Untuk ya Brave. Kan? Melihat seniornya. Apa namanya? Untuk dia bisa melevel up dia punya knowledge di lapangan, ya kan? Supaya ya saya bilang mungkin dia bisa main di level yang lebih tinggi lagi. Oke, Bro Ganesha, kita sudah ngobrol banyak hal, tapi kita ada satu paling akhir kita punya sesuatu yang unik nih. Kalau misalnya di Akurasi TV kita mau pelaku-pelaku sepak bola ini juga mendesain timnya, meng-create mungkin favoritnya atau ya siapapun yang masuk dalam the best 11 of Ganesha Putra. Silahkan di drawing memilih all time player dari sosok seorang Bro Ganesha. Ini lokal apa? Kita lokal aja lah, Indonesia all time tadi ya. Formasinya silahkan dimulai dari Aduh, ini kiper. mesti mikir dulu nih. Ayolah. All time nih agak lama soalnya. Ini maksudnya gimana? Saya gambar atau gimana? Iya, gambar, ditulis namanya. Di kiper siapa, formasi segala macamnya. Gitu ya. Ya. Kalau Sambil nulis nama, mungkin bisa diceritain kenapa juga gitu. Apakah ada cerita unik juga gitu. Goalkeeper, kalau goalkeeper nggak terlalu susah. Oke. Ya kan? Goalkeeper saya Bang Edi Harto. Waduh. Baik. Nggak terlalu susah. Karena pertama kali saya mungkin mulai ngikutin bola ya. Saya masih ingat final SEA Games 91. Final SEA Games 91 Indonesia final lawan Thailand adu penalti. Waktu itu begitu perpanjangan waktu, TVRI siarannya berhenti. Jadi habis itu kita denger radio waktu adu penalti itu. Dan saya masih ingat banget, Indonesia tuh mungkin 2 penendang pertamanya itu nggak gol. Oke. 2 penendang pertamanya Indonesia itu nggak gol. Gitu. Jadi itu ini kayak udah bakal mau kalah nih gitu. Tapi kalau saya nggak salah ingat tuh, Bang Edi tuh bikin save ada 2 kali juga. Tapi agak belakangan. Sehingga akhirnya kita selamat. Dan akhirnya ada penendang-penendang berikutnya. Dan akhirnya itu terakhir kali kita dapat emas SEA Games gitu. Dan saya nonton beberapa gamenya dia di TV. Ya waktu itu saya belum terlalu ngerti bola gitu. Tapi yang saya cuma lihat tuh apa? Oh, ini orang kok kayaknya tenang banget gitu. Kayak bener-bener betul-betul sangat kompos gitu di gawang. Jadi kalau saya rasa kalau kiper nggak terlalu susah, mungkin dia yang saya suka. Next, ya kan? Central defender juga ini saya rasa nggak susah, ya kan? Sudirman. Jenderal. Oke. Kenapa? Saya sampai sekarang belum nemu ada center defender yang punya diagonal pass seperti Sudirman. Gitu. Jadi dia punya kemampuan attacking yang sangat bagus, bisa memprogresi serangan dengan bola menyilang dari bawah. Bisa tembak ke winger itu. Itu sangat berkesan dia punya kemampuan itu. Ya, dan dia seorang leader yang sangat bagus ya. Iya, betul.
betul. Di lini belakang. Jadi eh pasangannya saya mikir dulu. Oke, bisa Yang pindah saya ke suka lagi adalah bek kanan. Itu pemain Persija juga, Anang Maruf. Anang Maruf. Ya, dia pemain yang sangat cool. Dia punya kemampuan membaca permainan, kapan naik, kapan bertahan, sangat baik. Kemudian dia punya kualitas crossing yang Iya, juga luar biasa crossingnya. bagus. Jadi saya suka dengan Anang Maruf Mhm. gitu. Terus kemudian di depan, ini lompat-lompat ya, Nggak apa-apa. lompat-lompat. Sambil inget aja kan. Di depan mungkin saya akan pilih 2 striker gitu. Oke. Saya suka satu pernah Persija juga, Mas Wid, Widodo Cahyono Putro. yes. Kemudian saya suka juga, udah pasti pernah Persija juga, Kurniawan. Oh. 7 dan 10 7 dan 10 nomornya. nomornya. Jadi belum tahu nih formasinya kayak gimana nih. Pokoknya yang saya ini dulu. Terus mungkin Pertanyaan simpel dulu sebentar. Coach seorang Widodo CP ini sebenarnya juga punya potensi main di luar negeri kan? Saat itu at his prime. mungkin iya ya. Ya. Mungkin iya ya. Ya yang jelas kan kalau Kurniawan udah main di luar Betul, negeri betul. gitu. Kalau Mas Wid ini juga ini ya, apa namanya? Kompos banget. Ya. Terus apa namanya? Dia pemain yang bisa dia bisa jadi opsi untuk ke kaki maupun dia juga kalau main melebar juga berbahaya gitu. Memang kan kalau Mas Kurus sukanya nyari di belakang. Iya. Gitu. Jagonya juga nyari di belakang. Kalau Mas Wid mungkin lebih variatif ya, karena mungkin dia main untuk tembok di kaki juga bisa, untuk melebar, untuk penetrate juga bisa. Jadi saya suka kalau striker 2 itu. Oke. Gitu. Terus Masih ada banyak. saya yang agak bingung nih Boas. Mau saya taruh di kanan apa mau di belakang 2 striker ini? Nah, Gitu. Tapi udahlah saya taruh aja dulu, katakanlah di belakang 2 striker ini. wah. Nih, trionya dahsyat banget nih. Yes. Kemudian Goes to midfield. midfield ini yang agak banyak ya. Saya mengambil keputusannya nggak mudah nih. Gitu. Saya agak bingung nih kalau gelandang. Oh, ada satu. Ya kan? Gelandang ada satu. Satu should be Ansari Lubis. Flamboyan. Ansari Lubis dia pemain yang punya juga kualitas betul. long passing passing yang sangat luar biasa. Akurat. Jadi ini mungkin pemain yang nanti bisa jadi metronom untuk memindahkan arah serangan. Terus pasangannya saya agak bingung juga. Banyak pemain-pemain sekelas Ansari juga yang mungkin harus berebut nih masuk ke tim skuadnya Ganesha. Saya bingung nih kalau gelandang nih soalnya lumayan banyak gitu. Iya kan? Mungkin bek kiri dulu? Bek kiri. Mungkin kalau bek kiri saya antara 2 nih. Antara Mas Aji atau oke Mas Aji aja deh. Kombinasi Anang Maruf dan Yes. Aji Santoso nih. Wingbacknya sangat luar biasa. Oke.
Mencari pasangan jenderal. Pasangannya jenderal, saya suka. Mungkin ini agak pilihannya agak lain ya. Karena mungkin dia pemain yang nggak terlalu populer. Oke. Nggak terlalu populer. Artinya sempat di tim nasional tapi mungkin dia nggak terlalu populer karena dia ngetopnya udah agak tua. Tapi saya suka banget dengan style bermainnya. Sangat lagi-lagi kompos dengan bola bagus, ya kan. Nggak tahu kenapa saya berkesan aja. Terus dia juga bisa read the game-nya juga sangat bagus gitu. Nah ini dia nih, siapa nih? Jet Donald Lala. Oh itu ada di pikiran saya. Beneran. Gitu. Nggak terlalu populer tapi oke. Kayaknya main 4-4-2 Diamond nih kayaknya. 4-4-2 Diamond ya. Lah ini udah kayak gini Iya, bisa tinggal 4-4-2 2. Diamond nih. Iya kan? Atau saya taruh center back lagi satu. Jadi 3-4-1-2 bisa juga. Nah, ini football manager with Ganesha. 4-4-2 Diamond aja. Oke. Ya kan? Di sini saya mau Mas Bima. Wah, Attitude-nya Attitude. bagus, ya kan? Pekerja keras, ya ya kan? Pemain yang luar biasa. tinggal satu nih. Harusnya sih udah cocok kalau satu dari sisi saya, cuman Siapa? Usul. Coach Fahri. Agak beda. Oke, beda. Agak Coach Fahri pemain yang lebih penetratif ya. Itu kalau Coach Fahri udah berarti trio 9 SEA Games 97 itu. Ya, Hank Willem. Langsung tuh Hank Willems. Ini lebih doa nih. Doa. Pemain yang satu ini lebih doa. Oke, apa nih maksudnya nih kan? Doa. Harapannya dengan saya masukin sini, dia punya potensi besar untuk sukses. Oke. Jadi mungkin dia belum jadi legend sekarang. Oh, baru mau ini masih aktif nih berarti menapaki. Ya kan? Baru mau menapaki, makanya saya bilang nih jadi doa. Doa supaya dia benar-benar jadi legend seperti yang lain ya. Ya, ini akan masuk Dan doa supaya dia ke Persija juga. Gitu. Terdokumentasikan dengan baik ini. Suatu saat kita lihat. Oh, sebenarnya sudah harusnya masuk ke level seniornya Persija ya. Waktu itu cuman kan di level junior aja bukan. Di level junior juga banyak di tim nasional waktu itu. Oh, jadi nggak sering main. Iya. Abimanyu. Iya, betul. Jadi itu doa. Doa supaya memang dia punya potensi besar dan harapannya dia punya prestasi lebih dari pemain-pemain yang lain yang sudah tidak aktif. Dan doanya supaya dia ke Persija. Oh, ini luar biasa nih. Satu pemain aktif, ini ada Boas juga sebenarnya, tapi di sini anak muda sekarang main di Australia tapi betul-betul dipercaya oleh Coach Ganesha untuk berada di midfield. Setelah 11 pemain Ganesha Putra The Best 11 terpilih, kita perlu sosok pelatih. Ini bebas nih pelatihnya. Apakah berani menanganinya juga? menangani sendiri? Kalau saya direkturnya aja. Oke, siapa? Mungkin bisa ditulis nih. Di kanan di kiri ada 2. Pelatihnya udah tahu. Kalau pelatih udah jelas. Kalau saya gampang ini kalau pelatih. Ya kan? Mantan sales sepatu. Arrigo Sacchi. Wah, langsung international coach. Ini cintanya kepada Arrigo Sacchi saat itu ya. Iya, karena dia salah satu founder sepak bola menyerang. Oke. Mau nulis manajer tim kalau di Indonesia kan ada 2. Kalau manajer tim Mas Bambang Pamungkas. Oh, tetap ya. Oke. Oke, silakan ditandatangan. Oke. Coach Ganesha. Bro, iya, suatu hal yang sangat-sangat menarik ya. Kita ngobrol cukup lama, tapi semuanya isinya daging semua nih, meskipun pakai jeroan lagi. Jadi benar-benar ini menjadi sebuah inspirasi ya untuk para pelatih di Indonesia, terutama khususnya pelatih-pelatih muda. Kemudian juga menjadi sebuah insight yang menarik juga untuk orang tua yang menginginkan juga putra atau putrinya bahkan untuk menjadi pemain sepak bola di Indonesia. Jadi memang akhirnya
kita harapkan akan menjadi sebuah pondasi yang baik ya untuk sepak bola Indonesia di masa depan. Terima kasih sekali waktunya Coach Ganesha. Makasih banyak Bro Dika. Ya, sukses selalu di Persija dan juga mohon doanya. Pasti, dan juga mungkin untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan nantinya. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih.